Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terus percaya bahwa sampai hari ini kasih dan kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita boleh merasakan berkat secara rohani yang akan kita rasakan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan jikalau Tuhan masih terus memberkati kami dengan kekuatan sehingga kami boleh untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat waktu, kesempatan di mana saat ini kami boleh akan bersama-sama merasakan berkat secara rohani yang akan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sungguh memahami akan setiap keterbatasan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh merindukan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk boleh memimpin setiap kami pribadi lepas pribadi, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga dengan hidup kami ini Tuhan, kami boleh membawa penyembahan, kami boleh membawa kesaksian, kami boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pagi ini dari Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-30. Mari kita membacanya bersama-sama. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya memberikan tema untuk renungan kita, yaitu peka menanggap panggilan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu GITC Bulung Cangkring memasang wifi untuk akses internet supaya lebih mudah. Dan karena adanya wifi di GITC Bulung Cangkring, maka di pastori anak-anak saya pun luar biasa senangnya memanfaatkan fasilitas wifi yang ada. Laptop yang saya pakai untuk pelayanan yang ada itu pun tidak mandek-mandek dipakai anak-anak saya. Mereka diam di kamar sambil nonton Naruto dan lain sebagainya sampai lama, dan kadang sampai susah untuk menghentikan mereka. Ketika suatu pagi Bapak Ibu, anak-anak sedang main laptop dan HP di kamar karena ada wifi yang ada tadi, ibunya di belakang, mamanya di belakang memanggil-manggil mereka, tetapi mereka tidak mendengar panggilan ibunya. Sampai keras ibunya ini memanggil, mamanya memanggil mereka, Pano, Pana, Pano, Pana. Tetapi kedua anak kami tidak semaur, tidak merespon, tidak menanggapi panggilan ibunya sama sekali. Sampai mamanya itu ngomong ke saya, coba deh Pak, undang ibu, Caca. Kemudian saya panggil mereka dengan suara yang ngebas saya, Pano, Pano. Kira mereka keluar dari kamar dengan wajah yang merasa bersalah seperti itu. Kemudian saya tanya ke mereka, kamu dengar enggak mama panggil tadi? Dengar. Kemudian kenapa kamu tidak semaur, tidak menanggapi, meresponi panggilan mama? Mereka tertunduk, mereka diam. Saya tanya mereka lagi, kenapa kalian tidak mau merespon panggilan mama tadi? Mereka pun hanya tertunduk, ketakutan. Dan saya bilang, kalau lain kali dipanggil mama, semaur, datang dan tanya ada perlu apa mama memanggil saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara apa yang dikasihi Tuhan, dari situasi atau peristiwa ini saya menangkap sebuah pembelajaran bahwa ketika seseorang tidak meresponi, tidak mau mendengar panggilan orang lain, bisa memunculkan rasa kecewa. Demikian halnya dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan Yesus Kristus datang di dunia ini? Apa sih maksudnya Tuhan yang meninggalkan kemuliaan surgawi turun ke dalam dunia yang fana ini? Tidak lain tidak bukan adalah memanggil umat manusia untuk hidup di dalam anugerahnya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, akan tetapi firman Tuhan sangat jelas memberitahukan kepada saya dan saudara bagaimana respon reaksi orang-orang Yahudi secara khusus. Mereka tidak ada gairah, mereka sangat dingin, mereka tidak meresponi sama sekali panggilan Tuhan untuk merasakan anugerahnya. Sampai tertulis di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pasemon, sebuah gambaran bagaimana kedinginan hati orang-orang Yahudi untuk merespon panggilan Tuhan, yang dimana Yohanes Pembaptis lebih dulu berseru tentang panggilan untuk datang kepada Tuhan ini. Tetapi mereka menganggap Yohanes Pembaptis adalah orang yang kerasukan setan. Saudaraku, itulah yang terjadi, bahwa banyak orang tidak mau meresponi panggilan Tuhan untuk merasakan indahnya hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Jadi pagi ini kita secara khusus akan belajar apa yang menjadi isi panggilan Tuhan. Dan mari kita memiliki kepekaan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi isi dari panggilan Tuhan itu. Sehingga kalau kita paham, kita mengerti, kita akan boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa daripada isi panggilan Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, isi dari panggilan Tuhan adalah panggilan untuk hidup di dalam pertobatan. Kita bisa melihat itu dari ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Bagaimana Yohanes Pembaptis adalah nabi yang besar. Dia diutus Tuhan untuk mendahului Yesus Kristus, untuk membuka jalan bagi Sang Kristus, Sang Mesias, untuk menyiapkan hati-hati yang mau bertobat, untuk menyiapkan orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk melanjutkan visi misi besar Allah untuk membawa manusia hidup dalam kasih anugerahnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Yohanes dikatakan iki wong kerasukan setan, ora gelem mangan, ora gelem ngombe, mangane malah walang dan madu. Pola pikir mereka menganggap Yohanes Pembaptis itu orang yang aneh. Bahkan lebih sadis lagi, Yohanes Pembaptis dikatakan kerasukan setan, orang yang kesurupan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan pertobatan yang didengungkan oleh Yohanes Pembaptis dianggap bukan apa. Lalu kemudian Yesus Sang Anak Manusia datang, dan mereka juga menganggap bahwa Yesus adalah seorang yang pelahap dan peminum, seorang yang mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Karena Yesus menyentuh orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, mendapatkan kasih dan perhatian Tuhan. Dan ini tidak cocok dengan konsep pikir orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus itu orang-orang yang, bahwa Yesus itu adalah orang yang, ya, seorang pelahap dan seorang yang bergaul dengan orang berdosa. Kita tahu orang Yahudi sangat memegang prinsip tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Mereka menganggap diri yang terbaik, sehingga najis kalau urip dengan orang-orang yang berdosa, bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak demikian. Makan, minum dengan para pemungut cukai. Yesus memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan ini, yang dianggap sampah
oleh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika panggilan untuk hidup di dalam pertobatan ini ditolak oleh orang-orang Yahudi, apa yang terjadi? Kemarahan Tuhan tersirat di dalam ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Salah satu kota adalah Korasi, Betsaida. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di kota-kota ini Yesus paling banyak melakukan mujizatnya. Tetapi sekali lagi mengingatkan kepada saya dan panjenengan semua bahwa mujizat Allah tidak menjamin seseorang itu mau hidup di dalam pertobatan. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Dan ini sangat jelas kok ditulis dalam Alkitab bahwa meskipun banyak mujizat yang dilakukan Tuhan, bahkan saya dan panjenengan pun sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, sakit sembuh mungkin. Mujizat yang lain mungkin kita tidak lagi tergantung dengan obat-obatan mungkin. Mujizat yang lain mungkin Tuhan banyak menolong pemulihan dalam perekonomian kita mungkin. Tetapi itu tidak menjamin seseorang hidup di dalam pertobatan. Apa sih pertobatan, Bapak Ibu? Pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Jadi ketika pola pikir ini mulai berubah, maka akan berlanjut kepada tindakan yang real akan berubah. Tanpa perubahan pola pikir, maka tidak akan ada perubahan kelakuan. Ketika mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya seorang yang pelahap, seorang yang mau berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, ketika mereka tidak memahami bahwa Yesus bukan Mesias, tidak akan ada perubahan pikir, tidak akan ada perubahan sikap untuk mau datang meresponi panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, kalau tidak mau merespon panggilan Tuhan, maka orang itu pastikan dia tidak akan datang. Kalau dia tidak mau datang, dia tidak akan mau mengerti, tidak akan bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah tidak mau mengerti kehendak Tuhan, jelas toh tidak akan ada aksi yang nyata yang akan dilakukannya. Kalau sudah tidak ada aksi, Bapak Ibu, sudah tidak ada reaksi untuk memenuhi panggilan Tuhan, jelas toh tidak akan ada nilai diri. Apa nilai diri kita? Nilai diri orang percaya adalah ketika saya dan saudara hidup mau peka, mendengar dan mengerti maksud Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu nilai diri. Kalau orang sudah tidak ada nilai dirinya, Bapak Ibu, firman Tuhan ingatkan kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu hilang, aslinya diapakan? Diinjak. Tidak ada artinya. Untuk apa? Saya dan saudara sebagai orang percaya harus peka mendengar panggilan Tuhan ini, supaya kita hidup di dalam pertobatan, supaya dengan pertobatan itu kita benar-benar melahirkan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sikap hidup itu menjadi style, menjadi gaya hidup saya, saudara, setiap waktu, sehingga dengan demikian kita ini memiliki nilai diri, sehingga kita pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan, dan sungguh akan mendapatkan anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan momentum panggilan Tuhan ini. Ketika panjenengan mendengar seruan panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, jangan budeki, Bapak Ibu. Tahu budeki? Budeki itu krungu ning ora ada ora krungu niku budeki. Respon segera panggilan Tuhan supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Nek sudah mengerti, mari lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nek sudah begitu, Bapak Ibu, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi isi daripada panggilan Tuhan? Kita bisa perhatikan di ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27.
isi panggilan Tuhan adalah kita dipanggil untuk mengenal Dia. Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu anugerah, ya kan? Kenapa saya katakan anugerah? Mari perhatikan baik-baik. Ayat 25 saya akan baca dan seterusnya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kehadiran Yesus sebagai Mesias yang datang bukan membebaskan mereka secara duniawi, tapi membebaskan manusia dari jajahan dan belenggu kuasa dosa. Ternyata tidak semua orang dapat mengerti ini dan memahami sinten to Yesus Kristus menika. Bahkan Bapak Ibu, yang katanya dunia adalah orang-orang pandai, mereka dikatakan, tetapi engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Artinya, meskipun kata dunia ini banyak ada orang-orang yang bijak, banyak ada orang-orang yang pandai, tetapi intelektual mereka, kebijakan mereka tidak mampu untuk menembus dinding sehingga dia boleh mengenal siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Ibu Bapak, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa mengenal Tuhan itu adalah anugerah. Itulah kehendak Bapa, di mana dikatakan ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, ayat 26. Kalau sampai hari ini loh, sampai detik ini Bapak Ibu, panjenengan mengenal Tuhan, itu anugerah Allah yang luar biasa. Banyak orang-orang yang punya kekuasaan, mereka tidak dapat mengenal Tuhan. Banyak orang-orang pandai di dunia ini, mereka tidak dapat manut kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang katanya bijak, mereka pun tidak sanggup mengenal Tuhan. Tetapi kita yang dikatakan orang-orang kecil boleh mengenal Tuhan, boleh wanuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau sampai sekarang kita terus setia di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat indah dan dalam sangat nilai dari pesan lagu ini, dan judulnya itu Mengenalmu. Bagian refnya itu demikian. Bagaimana Mbak Dana? Bisa bantu saya untuk ikut nyanyi? Pak Agung bisa ikut nyanyi dengan saya? Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi apa? Penyembahmu. Bapak Ibu, pujian ini mau mengatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat paling penting dalam hidup manusia. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan itu harus melebihi dari semua orang yang kita kenal. Mengapa? Karena di dalam Tuhan ada kasih yang luar biasa. Dan kalau kita hari ini sampai ada hari ini, marilah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang dalam kebenaran. Dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah bagaimana kita menyembah Tuhan itu karena pengenalan kita yang wanuh akan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah-penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita tetap menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Jadi aja nak gereja entok ben ketok dadi penyembah-penyembah yang benar Bapak Ibu. Jadi jangan nek pas membawakan firman saja wah ketoke penyembah yang benar. Di rumah
di pasar, di tempat pekerjaan, di sekolah. Jadilah kalian semua, Bapak Ibu semua adalah penyembah-penyembah yang benar. Jadilah orang-orang yang rohani dimanapun kita berada, karena kita mengenal Dia secara wano. Bapak Ibu, kita bersyukur deh kalau sampai hari ini kita mengenal Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada hidup saya dan saudara. Jadi mari kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, karena kita mengenal Tuhan. Jangan sampai kesombongan rohani, intelektual kita, kepandaian kita, jabatan kita menjadi sebuah tembok yang tebal, penghalang yang besar untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi kan, bahwa ada orang-orang pandai, orang-orang bijak itu tidak bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Karena mereka terbentur oleh intelektual mereka, terbentur oleh kesombongan rohani mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, apa yang menjadi kesombongan kita mari kita kikis, kita hancurkan, supaya kita dapat menyembah Tuhan, mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi hidup kita benar-benar menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita tetap menyembah Tuhan, seperti apa situasinya pun kita tetap menyembah Tuhan. Ya, semenjengkelkan apapun orang-orang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, ingat ada Tuhan yang memimpin kita. Tidak boleh kita terus dikuasai oleh emosi dan kemarahan. Ini tidak mudah, ini tidak mudah. Jadi mari kita benar-benar mau meresponi panggilan Tuhan untuk mengenal Tuhan, supaya kita boleh menyembah Tuhan. Karena yang disenangi Tuhan adalah hati yang menyembah Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang menjadi isi panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan adalah untuk supaya kita hidup melayaninya dan tinggal di dalam rencananya. Mari Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacain untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini sebuah ajakan Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini adalah sebuah ajakan, sebuah panggilan Tuhan, supaya kita terus hidup melayani Tuhan dengan penuh kasih dan hormat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan rindu ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, kita juga terus boleh melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, dan hidup selalu di dalam rencana Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Sebuah ajakan Tuhan untuk hidup di dalam perencanaan Tuhan. Sebuah ajakan panggilan Tuhan untuk kita terus hidup di dalam kasih-Nya melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, melayani Tuhan kalau kita tidak penuh kasih dan hormat kepada Tuhan, tidak penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, itu sama halnya manipulasi emosi. Kados aktor gitu, kados pemain sinetron hanya melakukan peran kalau di depan kamera. Tetapi kalau kita punya kasih yang sungguh-sungguh, kita punya rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu, melayani Tuhan itu adalah medal saking perentule manah. Jadi tidak kalau pas dilihat orang, tidak kalau momentum tertentu. Wah, biasanya orang Kristen kan ngoten to, nek arep Natalan segep ora karu-karuan. Nah, arep hari besar apa segep ngetok terus. Bariku nek ndak ada hari besar hilang atau kapal selam. Jadi mari melayani Tuhan itu tidak rock asem musiman, tetapi terus kita konsisten.
Jadi melayani Tuhan itu harus stabil Bapak Ibu. Ini gak gampang memang. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mampu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang saya katakan kemarin, mau kewajiban tok itu ora nyenengake Gusti Allah. Pokoknya dilakoni ya kan, menyenangkan Tuhan. Ring gereja karo kemrungsu kan bisa. Bar tukaran karo bojone kok mah ambek anak-anake ring gereja wah kita kayak malaikat-malaikat atau senyum-senyum padahal hatinya ini penuh dengan kemarahan. Bisa kan? Dengan hanya kewajiban saja melayani Tuhan kan bisa. Wah, khotbah sampai luar biasa, melayani Tuhan di bidang kor dan sebagainya bisa. Tapi kalau dalam hatinya masih dengan penuh dengan kemarahan dan tidak menyenangkan Tuhan kan bisa. Semua penting kewajiban dilakukan. Yang dimau Tuhan kita melayani dan bekerja di ladang Tuhan itu dengan ketulusan hati, dengan penuh kasih dan penuh hormat kepada Tuhan. Kalau tidak ada ini Bapak Ibu, pelayanan kita hanya sebuah manipulasi emosi saja, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga diundang Tuhan untuk supaya terus hidup dalam rencananya. Artinya apa? Dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu dengan sangat jelas. Rencana Tuhan adalah belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, inilah rencana Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara, supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan kelegaan. Tujuannya Tuhan itu kok. Jadi mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita mau memikul kuk yang dipasangkan Tuhan. Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan secara lebih. Siapa sih Tuhan itu? Dikatakan dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan mari kita terus benar-benar mau untuk hidup di dalam rencananya Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan yang punya rencana, berarti Tuhan itulah yang menjadi pemimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin dalam perencanaan Tuhan, bedal sakar dewe, ya resiko ditanggung sendiri. Bapak Ibu, contoh kecil seperti ini. Dalam pengambilan frame video khotbah seperti ini, itu yang menjadi pemimpin itu malah Om Dana. Ya, dia yang ngatur jadwalnya, dia yang ngatur pertemuan saya dengan kameramen kita, Bapak Agung Hendro Prabowo Sarjana apoteker gitu. Yang menjadi pemimpin kita itu justru Mas Danang ya kan. Dia yang merencanakan jadwalnya, timingnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, di studio Pak Agung ini, di rumah Pak Agung ini, atau di outdoor di luar begitu. Yang merencanakan itu semua malah Om Danang. Jadi dalam hal ini yang menjadi pemimpin kami justru malah Om Danang. Kenapa? Karena dia yang punya perencanaan. Kami hanya manut oke, dan oke. Sehingga pada akhirnya muncullah hasil karya dari teman-teman muda ini, liputan khotbah untuk hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menjadi perencana dalam hidup saya dan saudara, itu artinya Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Mau enggak kita manut sama rencananya Tuhan? Mau enggak kita tuh manut sama pimpinannya Tuhan? Dan saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu mau mengatakan dengan tegas kepada panjenengan semua bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu mendatangkan apa? Kelegaan jiwa. Semua yang letih lesu datanglah kepadaku. Siapa sih mereka yang letih lesu? Mereka yang terkungkung dalam kuasa dosa. Mereka yang terus hidup tidak bisa mampu keluar dari belenggu dosa. Tuhan akan datang. Tuhan menawarkan ajakan untuk keluar. Tuhan sudah merencanakan supaya anak-anak mereka, anak-anak Tuhan ini benar-benar mau memikul kuk yang diberikan Tuhan. Kuk yang diberikan Tuhan katanya ringan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak kita sendirian yang mikul ya kan. Ketika Tuhan hidup di dalam hidup kita, berarti kuk yang diberikan Tuhan itu justru Tuhan sendiri yang menanggung bebannya. Makanya Tuhan mengatakan kuk yang kita dipasangkan kepada hidup kita itu adalah ringan, karena yang memikul itu sebenarnya adalah bukan kekuatan kita, tetapi justru adalah kekuatan Tuhan sendiri. Mari kita terus belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati.
sehingga kita terus boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Sehingga rencana Tuhan akan boleh kita rasakan, di mana kita mendapat ketenangan jiwa, kelegaan jiwa, dan itu menjadikan kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah dulu, kamu akan bahagia. Okay? Jangan bahagia dulu, nembe syukuran. Sering kali kan seperti itu orang-orang dunia ini. Aja sama dengan dunia atau Bapak Ibu. Nek untuk motor anyar bahagia, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Bersyukur dulu, baru kita akan merasakan yang namanya bahagia. Jadi jangan seperti dunia ini. Nek bahagia dhisik lagi bersyukur, tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi mari kita bersyukur dulu. Kita mengenal Tuhan itu adalah anugerah. Kita bersyukur dulu, ikut di dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur dulu, boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Karena hasil dari kita ikut hidup di dalam melayani dan dalam rencana Tuhan adalah kelegaan, ketenangan jiwa. Kita sungguh bersyukur sehingga pada akhirnya kita mengatakan bahagia. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi isi dari panggilan Tuhan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, meninggalkan semua kemuliaannya dalam kerajaan surga. Yang pertama, panggilan Tuhan adalah untuk manusia supaya hidup di dalam pertobatan. Yang kedua adalah supaya manusia itu mengenal Dia dengan sungguh-sungguh secara penuh. Dan yang terakhir, panggilan Tuhan adalah supaya kita ikut bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan, bekerja melayani Tuhan, dan terus hidup di dalam perencanaan Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan Yesus. Berkati